Diskusi bertajuk meluruskan persoalan pemberhentian presiden ditinjau dari sistem ketatanegaraan yang diinisiasi oleh Constitutional Law Society atau CLS atau Komunitas Tata Negara. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada batal dilaksanakan. Rencananya diskusi itu akan digelar secara daring pada Jumat 29 Mei lalu. Penyelenggara dan pemateri disebut mendapat teror. Dan yang terbaru, diskusi yang bertajuk Papuan Lives Matter, rasisme hukum di Papua, dinilai pihak Universitas Indonesia tidak memenuhi prinsip keberimbangan. Padahal diskusi ini dibuat oleh BEM UI sendiri. Pihak Universitas Indonesia menilai bahwa narasumber yang didatangkan tidak kompatibel sehingga pelaksanaan diskusi pada 6 Juni lalu dikritik banyak pihak. Saya juga ingin mengundang para dosen yang mengajar di UI maupun di Universitas Gadjah Mada. Di Universitas Gadjah Mada ada Zainal Arifin Muhtar dan di UI ada Ade Armando. Selamat malam Bung Uceng, selamat malam Bung Ade Armando. Selamat malam, saya mau ke Uceng dulu. Anda menyesalkan pembatalan diskusi yang sudah direncanakan. Apa ini cukup adil untuk mengatakan bahwa wajah demokrasi pemerintahan Jokowi itu suram? Iya, sebelum sampai ke kesimpulan itu benar atau tidak, analisisnya harus dilihat dulu. Yang pertama adalah ini kan diskusi biasa. Ya, diskusi soal keilmuan dilakukan oleh anak mahasiswa yang sedang liburan, nggak tahu mau ngapain, lalu kemudian bikin diskusi, ngundang pembicara seorang profesor yang ngelotok betul keilmuannya soal itu. Nah, tiba-tiba ada yang kebakaran jenggot gitu, mau pakai jenggot atau enggak, tapi dia kebakaran gitu. Lalu kemudian menyerang semuanya di situ, bahkan kemudian melakukan ancaman pembunuhan, bla bla dan lain sebagainya. Poin saya yang pertama begini, ini kan ini dilakukan di masa Pak Jokowi. Tentu saya sendiri mau mendengar sebenarnya himbauan Pak Jokowi gitu. Paling tidak ada bahasa yang clear, jelas bahwa kemudian yang beginian ini tidak boleh terulang. Ya. Oke. Saya dapat karena saya sudah baca dan saya banyak lihat jawaban Anda soal ini. Tapi pertanyaan saya yang paling penting apakah ini cukup adil atau cukup proporsional untuk mengatakan wajah demokrasi di pemerintahan Presiden Jokowi itu buram? Yang kedua begini sebenarnya, kalau kita bilang pemerintahan Jokowi, maka Jokowi itu tidak sendirian di situ. Di bawahnya berada begitu banyak aparat penegak hukum. Ada jaksa di bawahnya, ada kepolisian di bawahnya. Dan kalau kita buka kembali misalnya catatan-catatan dari misalnya LBH misalnya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ini banyak. Gitu. Ada 6.000-an orang, ada 6.000-an korban dari larangan berekspresi yang terjadi selama 2019. Ada yang meninggal, begitu banyak yang meninggal. 300-an itu adalah anak-anak dan lain-lain sebagainya. Catatan teman-teman LBH itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa Jokowi punya tanggung jawab bukan soal tidak masuk ke dalam penegakan hukum, tetapi memperbaiki wajah penegakan hukumnya gitu. Karena di bawahnya itu ada jaksa. Ada polisi yang sebenarnya langsung di bawah dia, gitu. Langsung di bawah ketiak Presiden Jokowi, gitu. Jadi apa poin Anda? Anda meminta Presiden untuk turun tangan terhadap kasus-kasus seperti ini? Saya sebagian catatan LBH itu kan adalah penegakan hukum yang tidak terlalu pas atau kemudian tidak berimbang oleh kepolisian dan kejaksaan. Ya. Dan karenanya saya mau membiarkan di situ. Poinnya adalah Anda seperti juga yang dikatakan oleh para aktivis, Pak Jokowi harus ikut membereskan ini. Bung Fajrul, Anda termasuk orang yang sebenarnya menjadi korban ketika di mahasiswa atau aktivis juga. Menurut Anda perlu nggak Pak Jokowi? Ada seruan Pak Jokowi turun dong, membereskan mereka yang memang ada di bawah. Apakah logika hukum ini tidak terlalu melompat ya? Bahwa apa yang terjadi di bawah lalu kemudian mestinya bisa diselesaikan di bawah. Presiden Jokowi ini kan pengen ini, the governing president, the governing government gitulah ya. Beliau berharap bahwa semuanya itu teratur, good governance begitu. Segala hal diselesaikan berdasarkan wilayahnya sendiri-sendiri seperti itu ya.
Melompatan seperti yang dilakukan Uceng ini kan cukup berbahaya juga. Nanti Uceng ketabrak motor, masalahnya juga salahnya Pak Jokowi. Jadi masalah juga. Atau Rocky gagal naik gunung, itu salah Pak Jokowi juga. Jadi ini gagal contoh selalu nih, Saudara Fajrul. Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh LBH, misalnya ada 6.000 tadi, saya tidak punya data itu, kenapa tidak dilaporkan saja sebagaimana kita ini kan berharap nih, Ceng. Berharap sekali bahwa proses hukum di Republik ini sejak kita berjuang dulu berjalan di wilayah yudikatif, legislatif berjalan di bawah legislatif, kemudian eksekutif berada di bawah eksekutif juga. Kita tidak ingin ada campur aduk seperti ini. Nah, teman-teman kalau memiliki data, fakta yang sangat bagus, mohon diselesaikan melalui jalurnya. Jangan diterobos semacam ini. Ini akan berbahaya. Itu sama dengan itu Anda ingin mengatakan Betul. ini event para aktivis selalu menyerahkan beban ke Pak Jokowi. Seolah-olah ini sama saja dengan menghimbau bahwa lebih baik ini presiden harus menguasai segala-galanya, harus mengatur. Dan itu berbahaya. Itu berbahaya, itu yang kita tentang pada masa Orde Baru dulu. Ya, oke, Bung Uceng. Sistem presidensil menempatkan pertanggungjawaban berada di presiden gitu. Tentu berbeda dengan sistem parlementer. Maka nggak bisa logikanya bahwa presiden tidak ikut campur. Yang kedua adalah harus diingat penegakan hukum itu ada polisi dan jaksa di bawahnya. Kita tahu bahwa penegakan hukum polisi dan jaksa ini banyak bermasalah gitu. Karenanya kenapa kemudian tidak ada upaya perbaikan besar di tubuh kejaksaan dan kepolisian. Yang ketiga, kalau Pak Jokowi selalu digembar-gemborkan, tidak mau campur tangan, ikut masuk dalam proses penegakan hukum, Bung Fajrul tentunya lupa ketika Pak Jokowi menyampaikan pidato bahkan mengatakan kepada jaksa dan polisi di daerah supaya tidak mudah mengkriminalkan proses kebijakan dan lain-lain sebagainya. Itu yang kemudian sempat diributkan juga kala itu sebagai ikut campur tangannya presiden dalam proses penegakan hukum. Oke, kalau gitu saya mau tanya posisi Anda. Berarti kan Anda lebih merasa bahwa Pak Jokowi tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Tidak cukup melakukan apa-apa. Bukan, ini terjadi karena campur tangan istana. Campur tangan istana atau tidak tentu ada proses penegakan hukum ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana Anda melihat kasus ini? Apakah tidak diizinkan diskusi semacam ini tentang pemakzulan presiden itu lebih karena orang-orang di bawah Pak Jokowi dan Pak Jokowi sebagai presiden tidak melakukan upaya yang lebih cukup untuk menghentikan itu, atau memang ada campur tangan istana untuk menghentikan diskusi itu? Mbak Rosi, kita tentu nggak bisa kesimpulan ya. Tapi kalau bicara soal kemungkinan, siapa yang ikut bercampur tangan lalu kemudian melakukan pemaksaan, kan ada banyak faktor. Ada banyak kemungkinan. Bisa jadi para buzzer gitu, bisa jadi juga aparat negara, bisa jadi orang lain gitu. Jadi plat merah, bisa plat kuning, bisa plat hitam, bisa semua gitu kalau bisa. Makanya kenapa saya bilang penegakan hukum harus dikedepankan. Saya pikir kita tidak. Hukum itu harus menjawab, penegakan hukum itu harus mendetailkan bahwa sebenarnya untuk kasus UGM pelakunya itu plat merah, plat hitam atau plat kuning gitu. Supaya orang tahu. Masalahnya di tingkat penegakan hukum soal yang beginian itu lemah sekali. Nyaris tidak ada yang selesai. Kalau kita bicara soal kasus Rovio, saya dapat poinnya. Tapi Bung Fajrul sebagai aktivis yang berada di lingkar dalam Pak Jokowi, ini merasa dirugikan nggak? Saya selalu berpikir berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sama seperti Bung Rocky, sama dengan Bung Aceng, sama dengan Pak Nggak beda-beda, jangan tahu sama itu cuma nuansanya aja yang berbeda, Rocky. Cuma nuansanya, cuma rincian-rinciannya. Mana ada kita menentang demokrasi kan? Cuma kan kita ini mencoba mengadministrasikan soal keadilannya ini seperti apa. Jangan lagi kita mencoba mengundang-undang yang semestinya yang sudah kita pisahkan menjadi masterpiece kita di masa 98, sehingga presiden itu menjadi seperti Soeharto itu. Jangan lagi, tidak boleh lagi terjadi. Lalu kenapa terjadi sekarang? Tidak boleh lagi. Kenapa terjadi sekarang itu? Karena itu kita. Kenapa terjadi? Tidak terjadi itu kan karena Rocky menyimpuls-nyimpulkan seolah-olah bahwa
kalau terjadi sesuatu di sana, pasti ujungnya Oke, istana. karena Sama saya seperti terangkan Uceng ya. juga. Saya Pertanyaannya terangkan. Bung Rocky adalah Boleh kenapa itu Rocky bisa berpikir terjadi? Karena saya begitu. terangkan ya, saya terangkan. Tidak boleh berpikir begitu, Oke, Rocky. Saudara Fajrul. Saya Saya berikan terangkan kesempatan dengan dulu. cara saksama dalam tempo singkat-singkat. Dan dengan salah sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin Rocky, ya? salah, karena kesalahan itu tidak ada pada mereka yang berpikir lurus. Anda adalah juru bicara. Ya. Pikiran Anda terbatas pada pikiran yang Anda wakili. Itu kepala negara itu. Ya. Saya terangkan ya. Di dalam soal kriminalitas, Presiden tidak boleh campur. Di dalam soal kriminalitas. Betul. Di dalam soal hak asasi, tidak ada hukum yang bisa melampaui hak untuk berbicara gitu. Jadi kalau hak diskusi di kampus itu, Rocky, Saya- Boboto, saya- kapan Presiden Jokowi pernah melarang orang untuk berbicara? saya akan terangkan itu. Saya minta faktanya. Oke, saya terangkan faktanya. Kapan Presiden Jokowi Oke, melarang Bung Fajrul. Rocky berbicara? Oke, biar aja Kapan dulu. Presiden Jokowi melarang Uceng berbicara? Tidak pernah. Sekarang saya Kapan larang dulu, Presiden saudara. Jokowi Setuju. melarang Biar dia Rossi berbicara? Kita Tidak dengar dulu pernah. dong, Bung Saya Fajrul. terangkan ya, bukan itu poinnya. Jadi you jangan ambil bagian yang spesifik hari ini untuk dibandingkan dengan Orde Baru. Karena itu saya mau terangkan. Sebentar, Bung Fajrul, Ya. sebentar. You mau denger nggak? Sebentar. Kalau nggak saya larang Anda bicara. Dia jadi diktator Emang, sekarang. Ya karena you nggak bisa nangkap konsepnya. Ya, lanjut. Kamu tidak bisa Bung Fajrul. menerangkan dengan baik, Rocky. Belum saya terangkan, you udah bohong. Bung Fajrul, Bodoh, itu gimana? You, sebentar. sekarang saya terangkan Stop. ya. Bung Fajrul, stop. Oke, Ya, mau saya saya terangkan? kasih kesempatan. Ya. Ya, saya terangkan ya. Kalau ada survei, Ya. pertanyaannya, ideologi negara harus diganti. Dan semua orang mengisi harus diganti gitu. Diganti nggak ideologi negara? Kalau semua orang bilang bahwa ideologi negara harus diganti. Kalau semua orang berpendapat bahwa hak untuk berpikir harus dihalangi di dalam 5 tahun ke depan. Surveinya 90% bilang harus diganti. Harus diganti nggak tuh? Hak berbicara? Tidak benar. Tunggu, saya mau terangkan Oke, dulu. apa Kita tidak hubungannya? berandai-andai, Saya mau terangkan Rocky. metode berpikir Anda gitu Oke. ya. Oke. Kita tidak berandai-andai. Bukan, ini. saya mau terangkan Fajrul, dulu. kita Bagaimana dengerin dulu. Ini hipotetik kalau dengar otakmu itu dipakai baik-baik supaya dengerin jalan pikiran Oke. saya. Oke. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya Fajrul, terangkan sebentar. pelan-pelan. Seandainya ada survei, saya mulai dengan seandainya. Tidak pakai seandainya deh. Kita berhadapan dengan Berarti fakta dia dan takut realita. untuk berpikir radikal. Kita mau uji pikiran dari Oke, kekuasaan. daripada Ah, benar, kita dari jawab saya terangkan lagi. sendirian. Poinnya- Menawarkan poinnya kepada apa? saya mengenai fakta dan Saya mau data. terangkan itu. Tapi kemudian Anda lari lagi ke sana Dengerin, kemari, ya. Rocky. Dia nggak mau dengar Nah, tuh. poinnya Karena apa? dia tahu Poinnya tidak. apa dengan konteks Poin saya akan adalah kebebasan soal berbicara hak di akademik? asasi manusia itu bukan soal intervensi apa enggak intervensi. Presiden selain sebagai kepala eksekutif dia kepala negara. Oke. Dia mesti kasih public address bahwa kampus itu bebas untuk mengucapkan apa aja termasuk mencaci maki presiden itu. Bisa nggak presiden bilang seperti itu? Kalau Anda mau uji hukumnya tuh. Jadi jangan Anda bilang memang tidak diintervensi. Tidak Tapi diintervensi. soal hak asasi manusia tidak perlu ada intervensi. Berbicara itu adalah bagian tertinggi dari hak asasi. Ya, tapi poin Bung Fajrul adalah poinnya? apakah semua itu harus jadi urusan Tidak presiden? ada urusan dengan presiden. Presiden tidak kasih aura yang membuat orang kampus Rocky. terutama berpikir bahwa jangan Bagaimana melarang mungkin, mahasiswa. Rocky, Kalau presiden kampus itu itu- melarang mahasiswa, artinya dia berpikir kalau gua nggak larang presiden akan telepon oleh Fajrul Rahman. Itu poinnya. Cuman poin saya sepakat Ya, apa bahwa poinnya? presiden harusnya punya ada speech Ya, yang itu dia nggak mengatakan mampu, ada dia nggak ngerti public address, kasih penghargaan presiden pada kebebasan ini berekspresi bersumpah terutama- menjalankan Itu undang-undang normatif, dasar. itu nggak saya peduli normatif itu. Faktanya tidak ada satupun Rocky, keterangan dari sebagai presiden. pejabat, sebagai kepala negara, You dia bicara harus tentang bersikap administrasi. normatif. You bicara administrasi, Bisa. kita bicara Karena tentang dia prinsip hak terikat asasi. pasal 4 Terikat misalnya apa? dia mengatakan harus mengikuti undang-undang dasar. Dia bersumpah Undang-Undang Dasar menjalankan bilang gini ya, Pancasila. stop. Dia Ya, memegang iya, oke. tubuh. Undang-Undang Dasar bilang kebebasan berpendapat itu tidak boleh dihalangi oleh apapun kecuali keadaan darurat. Rocky, Ya, kalau stop. Itu misalnya poinnya, poinnya Ya. si Jadi, poinnya Bung presiden Rocky itu ngomong cuma apa? gini, simpel Kalau kok. misalnya Gini, ada Bung orang, Fajrul oke. gini, poinnya Bung Tunggu, Rocky jangan, ini jangan gini. pakai kalau itu Bung adalah Rocky, hipotetis. ya, Buang-buang diam dulu. kata. Tadi kan kamu Ya, you kan paling mau senang. nggak pakai kalau. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi Ya. tidak cukup memberikan kejelasan posisinya Sangat jelas. terhadap jangan ada pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan HAM. Dia tidak melihat itu cukup dilakukan oleh Ini Presiden Fajrul Jokowi. dari tadi ngomong saya seperti Begini kayak ya, ngabalin Rosi. gitu. Ini dia ulang. Rosi, kita itu presiden ini kan terikat kepada
undang-undang dasar, konstitusi, kepada semua peraturan perundang-undangan. Dan dia secara normatif dan kemudian secara praktik harus mengikuti itu. Undang-undang dasar jelas Jadi mengatakan. tidak perlu, presiden tidak perlu. Oke, itu aja. Dia menyatakan itu. Dan presiden juga selalu mengatakan bahwa kita menjaga demokrasi. Dari misalnya begini, ketika banyak orang mengatakan beginilah Rocky, begini ya Rosi ya, ketika banyak orang mengatakan sekarang tidaklah presiden tidak usah lagi pilih langsung. Saya tanya kepada Pak Jokowi sikap kita harus setia kepada itu sikap saya. Ya, sikap dan perbuatan itu sikap lain. saya, karena itu umumkan sekarang bahwa saya setia kepada Undang-Undang 45 pemilihan presiden secara langsung. Kemudian yang mengatakan bahwa pilkada jangan lagi langsung. Presiden Jokowi memerintahkan Pak Jero bicara kepada publik. Pilkada sesuai dengan amanat konstitusi langsung. Seperti itu. Itu headline-nya begitu, tapi isi beritanya lain kan? Tidak dong Rocky, jangan begitu. Bukannya kita setia Rocky. Setia itu janji. Ini Sesuai soal janji. politik. Dan kita jalankan sampai hari ini. Kemudian ada yang menawarkan, presiden 3 kali begitu ya Terry. Presiden bilang tidak. Pak Jero bicara kepada jadi publik. godaan itu ada ya? Godaan itu untuk ada. minta Pak Jokowi 3 kali. Dan kami selalu berupaya, beliau selalu mengatakan, Pak Jero bicara kepada publik, pilkada langsung, pilpres langsung, tidak presiden hanya 2 periode. Karena itu adalah amanat konstitusi yang pernah kami perjuangkan bersama-sama. Nanti kita lanjutkan. Ini kesetiaan Kami terhadap kembali demokrasi. sesaat lagi. Kesetiaan itu dibatalkan oleh perilaku.